jiwa terpilih. Inilah saat yang telah lama dinantikan. Sebuah peristiwa besar tengah mendekat, dan kalian yang berada di sini sekarang bukanlah karena kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara acak dalam rencana Tuhan. Jika kalian mendengar pesan ini, itu berarti kalian telah dipilih. Sebuah panggilan suci telah diberikan, dan sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Apa yang akan datang bukanlah sekadar perubahan biasa. Ini adalah transformasi yang akan mengubah segalanya. Setiap harapan, setiap doa yang telah kalian panjatkan dengan ketulusan hati, kini sedang bergerak mendekat. Getaran ilahi telah menggema, dan kehendak Tuhan akan segera terwujud dalam cara yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Waktunya sudah hampir tiba. Tanggal 31 Maret semakin mendekat, dan setelahnya dunia tidak akan lagi sama. Ini bukan hanya penanda waktu, bukan sekadar pergantian hari dalam kalender. Ini adalah titik balik yang akan membawa kalian ke dalam babak baru kehidupan. Babak yang telah dituliskan untuk kalian sejak awal mula. Babak yang menanti mereka yang siap melangkah dalam iman. Kalian yang mendengarkan ini, kalian bukan orang biasa. Ada panggilan khusus di dalam diri kalian yang tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang agung sedang terjadi, dan kalian perlu bersiap. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dalam jiwa dan roh. Apa yang akan datang akan menuntut keberanian, keyakinan, dan kesiapan untuk menerima apa yang telah lama dijanjikan. Kini, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun berarti. Jeda sejenak, tekan tombol like dan subscribe. Lalu tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini bukan sekadar tindakan biasa. Ini adalah tanda keselarasan kalian dengan energi besar yang tengah bergerak. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah kode spiritual. Sinyal yang menandakan bahwa kalian siap menerima perubahan yang akan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kalian benar-benar telah dipilih, kalian akan terus mendengarkan sampai akhir. Karena jauh di dalam hati kalian, ada bisikan halus yang mengatakan bahwa ini adalah untuk kalian. Bukan kebetulan kalian ada di sini. Bukan kebetulan kalian mendengar ini sekarang. Ini adalah bagian dari rencana yang telah ditetapkan sejak lama. Dengarkan baik-baik. Jika kalian merasa tergugah, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang bergetar saat mendengar kata-kata ini, maka itu adalah panggilan suci. Bagi mereka yang siap menerima, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Dalam keheningan batinmu, dapatkah kau merasakan getaran itu? Energi yang menyusup lembut ke dalam jiwamu menyentuh inti keberadaanmu. Itu bukan ilusi, bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sesuatu yang besar akan segera terjadi. Bersiaplah. Waktunya telah tiba. Tuhan sedang berbicara, bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi kepada setiap orang yang terpilih, yang memiliki telinga untuk mendengar. Sebelum pada tanggal 31 Maret, Tuhan memanggil kita untuk persiapan spiritual. Sebuah panggilan yang menggema agar kita bangkit dari tidur rohani dan bersiap untuk apa yang akan datang. Ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah momen ketika segalanya berubah. Tuhan meminta kalian untuk siap siaga, bersenjata secara spiritual. Siap menghadapi apa yang mungkin tampak tak terbayangkan bagi dunia. Persiapan tidak hanya berarti perubahan di permukaan, tetapi mendalam hingga ke dalam jiwamu, menyelaraskan hati, pikiran, dan rohmu dengan kehendak Tuhan. Ini adalah perjalanan pribadi yang hanya bisa kamu jalani sendiri. Namun ingatlah ini, persiapan yang kamu lakukan sekarang akan menentukan bagaimana kamu melewati perubahan spiritual besar yang ada di depan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton pasif, tetapi untuk menjadi peserta aktif dalam kisah ilahi yang sedang terungkap. Panggilan untuk bersiap adalah sebuah undangan. Bukan perintah untuk takut, tetapi sebuah kepercayaan suci. Ini adalah cara Tuhan membimbing umatnya menuju sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Saat kita mendekati momen yang sangat penting ini, berilah ruang baginya dalam hidupmu. Cari bimbingannya melalui doa, puasa, dan perenungan. Tetapkan hatimu di jalan yang mengarah pada kekuatan spiritual. Waktunya bersiap adalah sekarang. Apakah kamu siap menjawab panggilan ini?
Bayangkan kamu terbangun pada tanggal 31 Maret hanya untuk menyadari bahwa dunia di sekitarmu telah berubah dengan cara yang tak terduga. Ini bukan hari biasa. 31 Maret akan menjadi hari yang mengubah lanskap spiritual, membangkitkan kesadaran mendalam dalam hati mereka yang dipilih oleh Tuhan. Pada hari ini, tabir akan terangkat dan apa yang tersembunyi akan menjadi terang. Mereka yang peka secara spiritual akan merasakan getaran ini sebelum semuanya terjadi. Perubahan ini akan berdampak luas, bukan hanya di alam fisik, tetapi juga di alam spiritual. Kamu akan merasakan panggilan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kesadaran yang lebih tajam akan kehadirannya di setiap momen. Gangguan dunia tidak lagi memiliki bobot yang sama seperti sebelumnya. Hari ini akan menjadi awal dari kebangkitan spiritual, mempertajam intuisi, dan menarikmu lebih dekat ke tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saat dunia terus berputar dalam kekacauan, kamu akan berdiri teguh berakar dalam kebenarannya. Tuhan sedang memanggilmu untuk bangkit di saat ini, untuk memahami betapa pentingnya waktu ini. Ini bukan panggilan untuk diam, tetapi untuk terjaga menghadapi apa yang ada di depan. Tantangannya akan besar, tetapi iman dan kepekaan spiritualmu akan bertumbuh dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. 31 Maret akan menjadi awal babak baru, waktu, percepatan spiritual dan wahyu ilahi. Apakah kamu siap untuk menerimanya? Apa yang akan datang pada 31 Maret tidak akan terbatas pada satu orang, satu tempat, atau bahkan satu negara. Ini akan menjadi pergeseran global, sesuatu yang menggema dalam hati semua orang yang dipilih oleh Tuhan. Memengaruhi komunitas, keluarga, bahkan seluruh bangsa. Momen ini akan menjadi titik balik dalam sejarah, dan setiap orang terpilih akan merasakan dampaknya. Tuhan memberitahumu untuk bersiap, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk dunia. Ini adalah panggilan untuk kesiapan spiritual dalam skala besar. Namun, persiapan ini bukan hanya tentang kesiapan fisik atau emosional. Ini tentang memahami bahwa peranmu dalam kisah ilahi sangatlah penting. Tindakanmu, imanmu, keberanianmu akan menginspirasi orang lain untuk bangkit dan menjalankan panggilan mereka. Saat dunia berubah, contoh yang kamu berikan akan bersinar seperti mercusuar. Dunia mungkin tidak pasti, tetapi bagi mereka yang siap secara spiritual, ini akan menjadi waktu dengan kejernihan yang luar biasa. Tujuanmu akan menjadi jelas, dan kamu akan menjadi bagian dari kebangkitan spiritual besar. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata betapa dahsyatnya perubahan ini. Tanggal 31 Maret tidak akan menjadi hari yang bisa kamu lupakan dengan mudah. Besarnya pergeseran yang akan terjadi melampaui pemahaman manusia. Namun, bagi mereka yang terjaga secara spiritual, ini akan terasa sangat nyata. Perubahan ini akan memengaruhi segalanya. Iman kita, komunitas kita, dan cara kita melihat dunia di sekitar kita. Mungkin kamu sudah merasakan firasat tentang apa yang akan datang, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkanmu untuk skala dari apa yang akan terjadi. Dalam sekejap mata, dunia yang kamu kenal akan mulai terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu penting, uang, status, keuntungan materi, akan tiba-tiba terasa tidak berarti dibandingkan dengan pergeseran spiritual yang sedang terjadi. Seakan-akan dunia akan diatur ulang. Dan orang-orang terpilih akan dipanggil untuk bangkit dan mengambil tempat mereka dalam era yang baru ini. Apakah kamu siap? Ini adalah ujian iman, sebuah cobaan yang akan menguji keyakinan dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Namun ini juga merupakan kesempatan ilahi untuk bertumbuh. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang akan kamu lakukan jika segala sesuatu yang kamu ketahui tiba-tiba berubah? Tuhan memanggilmu untuk bersiap. Bukan hanya untuk perubahan kecil, tetapi untuk transformasi yang tak terbayangkan. Dunia mungkin terguncang, tetapi kamu, sebagai salah satu yang terpilih, dipanggil untuk tetap teguh, menjadi mercusuar cahaya, dan harapan di tengah semua ini. Panggilan Tuhan selalu bersifat pribadi, namun juga universal. Dia berbicara langsung kepadamu saat ini, menanyakan pertanyaan paling penting, apakah kamu siap? Ini bukan hanya pertanyaan untuk masa depan. Ini adalah panggilan untuk bertindak sekarang. Kesiapan spiritualmu saat ini akan menentukan bagaimana kamu menghadapi perubahan besar pada 31 Maret.
Apakah kamu siap menghadapi tantangan yang akan datang? Akankah kamu tetap teguh dalam iman ketika dunia diuji? Tuhan tidak meminta kesempurnaan darimu. Dia hanya meminta kesediaan. Akankah kamu membiarkannya membimbingmu melalui perubahan ini? Mudah untuk mengatakan ya ketika hidup nyaman, tetapi ujian sejati datang ketika segalanya sulit, ketika tantangan tampak tak teratasi. Namun ketahuilah ini, dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan akan menjadi sempurna. Dia memanggilmu untuk kuat dalam iman, tetap teguh dalam kebenarannya, dan mempercayainya bahkan ketika badai menerpa. Saatnya bertindak. Jangan menunggu hingga menit terakhir untuk bersiap. Mulailah sekarang. Perdalam firman Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan kuatkan otot spiritualmu. Kamu tidak siap ketika perubahan luar biasa ini datang. Inilah saatnya. Tuhan bertanya, apakah kamu siap untuk bangkit sebagai salah satu yang terpilih? Bagaimana kamu akan menjawab? Pertempuran spiritual yang kita hadapi bukan hanya pertempuran pribadi. Ini adalah pertempuran untuk jiwa dunia. Tuhan memanggilmu untuk menjadi lebih dari sekadar peserta. Dia memanggilmu untuk menjadi pemimpin. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki tujuan ilahi yang akan menuntun orang lain melewati kegelapan yang akan datang. Pertempuran ini akan sengit, dan terkadang mungkin terasa luar biasa. Tetapi kamu tidak sendirian. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk momen ini, dan Dia akan memberimu kekuatan yang kamu butuhkan. Menjadi pemimpin dalam konteks ini bukan tentang kekuasaan atau ketenaran. Ini tentang tetap teguh dalam iman dan memimpin dengan memberi teladan. Ini tentang mencintai orang lain seperti Tuhan mencintaimu, menunjukkan belas kasih, dan membimbing mereka yang tersesat. Kepekaan spiritual yang kamu kembangkan sekarang akan memberimu wawasan yang diperlukan untuk menuntun orang lain melewati ketidakpastian yang akan datang. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya di dalam kegelapan, membantu orang lain menemukan jalan mereka. Saat dunia mengalami pergeseran dalam beberapa hari ke depan, bersiaplah menghadapi perlawanan. Bersiaplah menghadapi kekuatan kegelapan yang akan bangkit melawanmu. Tetapi ingat, kemenangan akhir telah ditentukan. Peranmu sebagai pemimpin bukanlah bertarung dengan kekuatanmu sendiri, tetapi berserah kepada Tuhan dan membiarkan kuasa-Nya bekerja melalui dirimu. Terimalah panggilanmu sebagai pemimpin terpilih dan percayalah bahwa Tuhan akan membimbingmu dalam pertempuran ini. Tangan-Nya ada atasmu, dan Dia akan menuntun setiap langkahmu. Saat kita semakin mendekati 31 Maret, kamu akan merasakan sesuatu berubah dalam dirimu. Kepekaan spiritualmu akan meningkat, dan kamu akan mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Kesadaran yang meningkat ini akan membuatmu lebih mudah mengenali suara Tuhan, tetapi juga akan membuatmu lebih sadar akan kegelapan dunia. Kamu akan merasakan urgensi zaman ini dengan lebih tajam, tetapi dengan kepekaan itu juga akan datang kemampuan yang lebih besar untuk membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Pergeseran ini bukan hanya eksternal, tetapi juga internal. Kamu akan merasa lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih terbuka untuk mendengar bisikan Tuhan, dan lebih selaras dengan kehendak-Nya. Namun, kepekaan yang meningkat ini membutuhkan persiapan. Ini menuntutmu untuk membersihkan hatimu dari gangguan, keraguan, dan ketakutan. Ini mengharuskanmu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang didasarkan pada kepercayaan dan kasih. Jadi, persiapkan hatimu sekarang. Singkirkan segala hal yang menghalangimu untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Hilangkan gangguan dan fokuslah pada hal yang benar-benar penting. Saat kepekaan spiritualmu tumbuh, begitu pula kemampuanmu untuk merespons panggilan Tuhan. Ini adalah waktu untuk mendengarkan dengan saksama dan menaati tanpa ragu. Hatimu adalah kunci untuk menavigasi kebangkitan spiritual ini. Akankah kamu membiarkan Tuhan memurnikannya? 1. Maret akan menjadi titik pemisah spiritual. Garis yang membedakan antara yang terpilih dan yang biasa. Pergeseran ini akan menyoroti perbedaan antara mereka yang berkomitmen pada kehendak Tuhan dan mereka yang tidak. Ini akan menjadi saat di mana sifat sejati hati manusia akan terungkap, dan jiwa-jiwa terpilih akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini bukan waktu untuk bersikap pasif.
Tuhan memanggilmu untuk tampil berbeda, untuk hidup dengan tujuan dan keyakinan. Pemisahan ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk memanggil yang terpilih ke standar hidup yang lebih tinggi. Dunia akan mencoba menarikmu kembali ke jalannya, ke gangguannya, ke janji-janji palsunya. Tetapi kamu harus tetap teguh. Dunia mungkin tampak kacau, tetapi di tengah semua itu, kamu akan memiliki kedamaian, tujuan, dan rasa arah ilahi yang mendalam. Tuhan telah menetapkanmu untuk waktu ini, dan sekarang adalah saatnya untuk menerima panggilan itu. Saat dunia semakin gelap, cahaya jiwa-jiwa terpilih akan bersinar lebih terang. Pemisahan ini akan memperjelas siapa yang berdiri di sisi Tuhan dan siapa yang tidak. Ini bukan saatnya untuk takut, tetapi untuk menerima kehormatan menjadi terpilih. Kamu telah dipisahkan untuk tujuan ilahi, dan hidupmu akan menjadi bukti nyata dari kasih karunia Tuhan. Berdirilah teguh dalam imanmu, dan biarkan cahayamu bersinar dengan terang. Di musim pemisahan ini, saat gelombang spiritual semakin mendekat, mungkin kamu sudah merasakan tarikannya. Gelombang ini bukan hanya peristiwa lokal. Ia akan bangkit dan menyapu seluruh dunia, menyentuh setiap orang dan segala sesuatu di jalannya. Seperti gelombang pasang yang dahsyat, ia akan mulai dengan tenang, tetapi semakin lama semakin kuat dan dahsyat. Saat mendekati 31 Maret, ini adalah gerakan global, kebangkitan spiritual yang akan mengubah arah sejarah manusia. Gelombang perubahan ini akan menantang segala sesuatu yang kita ketahui, dan hanya mereka yang siap yang akan mampu menghadapinya dengan rahmat dan tujuan. Untuk yang terpilih, gelombang ini adalah berkah sekaligus ujian. Gelombang ini akan mengangkatmu, memberikan peluang untuk bertumbuh tetapi juga akan menguji imanmu. Kekuatan gelombang ini akan mengungkap seberapa dalam akarmu tertanam dalam kebenaran Tuhan. Apakah kamu siap menghadapinya? Arus perubahan ini tak terhindarkan, dan ia akan memaksamu untuk memilih. Akankah kamu merangkulnya dan bertumbuh, atau membiarkan gelombang itu mengalahkanmu? Persiapan adalah kunci, karena saat arus itu naik, ia tak akan bisa diabaikan. Gelombang global ini akan menjadi ujian ketahanan spiritual, menyentuh setiap orang di berbagai penjuru dunia. Kamu akan dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Momen ini bukan hanya tentang pertumbuhan pribadi, tetapi bagian dari kebangkitan spiritual kolektif. Dunia akan merasakan perubahan ini, tetapi yang terpilihlah yang akan memimpin. Berdiri teguh di tengah gelombang yang meningkat, tetap kokoh dalam iman mereka. Iman bukan sekadar sesuatu yang kita akui, tetapi sesuatu yang kita jalani. Pada 31 Maret, ujian iman akan mencapai puncaknya. Kamu akan menemukan dirimu dalam situasi di mana tetap teguh dalam keyakinanmu akan terasa sulit. Tekanan dunia akan meningkat dengan gangguan dan ajaran sesat yang mencoba menarikmu dari jalan yang benar. Namun ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuatmu bertumbuh. Ia adalah api pemurnian, membakar keraguan dan ketakutan, meninggalkan iman yang murni, tak tergoyahkan, dan siap menghadapi apa yang akan datang. Sepanjang sejarah, momen besar kebangkitan spiritual selalu didahului oleh ujian. Hal ini berlaku bagi para nabi terdahulu, dan hal yang sama akan berlaku bagimu. Tantangannya bukan menemukan iman saat segalanya nyaman, tetapi tetap berdiri teguh saat segalanya tampak tidak pasti. Pada 31 Maret, dunia akan terguncang, tetapi kamu dipanggil untuk tetap tak tergoyahkan, berakar dalam janji-janji Tuhan. Opini dunia mungkin berubah, tetapi kebenaran Tuhan tetap abadi. Saat gelombang perubahan semakin mendekat, tanyakan pada dirimu, seberapa dalam imanku? Saat segalanya diuji, saat keyakinanku ditantang, akankah aku tetap berdiri teguh? Perubahan yang akan datang akan menjadi momen penentu dalam perjalanan spiritualmu, dan iman yang telah kamu bangun akan menjadi kekuatan yang menopangmu. Berpeganglah teguh pada janji Tuhan, karena Dia setia dan tidak akan meninggalkanmu. Akan tiba hari di mana dunia, seperti yang kita kenal, tidak akan pernah sama lagi. Tanggal 31 Maret akan menjadi titik balik profetik yang mengubah jalannya sejarah manusia.
Perubahan ini tidak hanya akan memengaruhi beberapa orang atau tempat tertentu, tetapi akan mengguncang tatanan sosial dan spiritual secara mendalam. Hari-hari kenyamanan dan kepuasan diri telah berakhir. Dunia akan mengalami transformasi besar, dan kamu sebagai salah satu yang terpilih akan berada di garis depan perubahan ini. Perubahan ini adalah sekaligus kesempatan dan tanggung jawab. Suara-suara kenabian telah memperingatkan tentang momen ini selama bertahun-tahun dan kini saatnya telah tiba. Pada 31 Maret rencana Tuhan bagi dunia akan memasuki babak baru yang dramatis. Gelombang kebangkitan akan menyapu bangsa-bangsa, budaya dan berbagai kelompok manusia. Kamu akan merasakannya dalam jiwamu, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Pertanyaannya bukanlah apakah perubahan ini akan terjadi, tetapi apakah kamu siap untuk menerimanya dan melangkah dalam peranmu dalam rencana ilahi Tuhan. Saat gelombang spiritual ini naik, akan ada mereka yang mencoba menyesatkan. Para pemimpin palsu, nabi palsu, dan gerakan spiritual palsu akan bermunculan, berusaha menipu banyak orang dengan janji-janji kosong. Suara-suara ini akan terdengar meyakinkan, dan banyak yang akan tersesat. Namun kamu yang terpilih, dipanggil untuk tetap berakar dalam kebenaran Tuhan yang tak tergoyahkan. Perubahan yang akan datang ini akan menguji ketajaman spiritualmu, dan kamu harus tetap waspada. Kita hidup di dunia yang penuh tipu daya, dan di masa pergolakan spiritual, bahaya ini akan semakin besar. Tetapi Tuhan telah membekalimu dengan Spirit, memberikanmu karunia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Kamu akan mampu mengenali kebohongan, dan tetap berpegang pada kebenaran yang telah Tuhan wahyukan kepadamu. Inilah mengapa sangat penting untuk berakar dalam kitab suci, senantiasa mencari petunjuk Tuhan, dan menjaga hubungan yang erat dengannya. Kebenaran adalah jangkar dalam dunia yang penuh badai. Jangan terombang-ambing oleh suara-suara yang ingin menjauhkanmu dari panggilan Tuhan. Percayalah pada firman-Nya, dan biarkan itu menjadi terang yang membimbingmu melewati kegelapan. Tetaplah waspada, tetaplah setia pada imanmu, dan jangan biarkan suara-suara dunia menyesatkanmu dari jalan yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Pada 31 Maret, perubahan yang tak terduga akan datang, dan dunia tidak siap menghadapinya. Kamu mungkin akan menyaksikan krisis global, gejolak politik dan pergeseran sosial yang tampak muncul begitu saja. Bersamaan dengan kekacauan ini, nabi-nabi palsu akan bermunculan, menyebarkan kebingungan dan harapan palsu. Mereka akan menggunakan ketakutan, manipulasi, dan janji-janji kosong untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi mereka yang telah dipersiapkan secara spiritual, mereka yang memiliki akar yang kuat dalam kebenaran Tuhan, akan tetap berdiri teguh di tengah kekacauan. Inilah mengapa panggilan untuk bersiap sangat mendesak. Dunia sedang memasuki masa yang penuh ketidakpastian, dan hanya mereka yang berakar secara spiritual yang akan mampu bertahan menghadapi badai yang akan datang. Umat Tuhan dipanggil untuk menjadi ketenangan di tengah badai. Mereka yang tetap teguh dalam iman meskipun keadaan eksternal berubah. Kamu akan menjadi mercusuar harapan di dunia yang tampak tersesat. Tetapi harapan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk mereka yang ada di sekitarmu, yang membutuhkan cahaya kebenaran Tuhan. Krisis yang akan datang akan menguji imanmu, tetapi juga akan mengungkap panggilan sejatimu. Akankah kamu menjadi suara kebenaran di tengah dunia yang penuh tipu daya? Akankah kamu tetap teguh di tengah kebingungan dan ketakutan? Bersiaplah sekarang untuk hal yang tak terduga. Perbaiki hatimu di hadapan Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan menuntunmu melewati ujian yang akan datang. Kebenarannya adalah perisaimu, dan firman-Nya adalah senjatamu. Dalam hari-hari yang akan datang, kamu akan menghadapi tantangan yang akan menguji imanmu seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada godaan untuk menyerah, berkompromi, atau mengambil jalan yang lebih mudah. Tetapi Tuhan memanggilmu untuk tetap teguh. Keteguhan hati adalah panggilan ilahi yang harus dipegang teguh. Keteguhan hati bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang tetap setia pada panggilan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, inilah saatnya untuk berpegang teguh pada janji-janji Tuhan.
Bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa seperti sedang runtuh, keteguhan hati menuntut kesabaran, ketahanan, dan kepercayaan. Meskipun saat ini kamu belum melihat gambaran utuhnya, kamu dipanggil untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tuhan memiliki tujuan bagi hidupmu, dan Dia akan menyelesaikannya. Tetapi Dia membutuhkanmu untuk tetap teguh, berakar dalam Dia. Sangat mudah untuk teralihkan oleh hiruk-pikuk dunia. Tetapi dalam hari-hari yang akan datang, kamu harus tetap fokus pada jalan yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Tetaplah setia pada panggilanmu, bahkan ketika jalannya tampak samar. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan bagimu, membimbingmu, dan memperlengkapimu untuk setiap tantangan yang ada di depan. Keteguhan hatimu akan menginspirasi orang lain untuk tetap kuat juga. Inilah momenmu untuk bersinar sebagai hamba yang setia, berdiri teguh dalam iman, dan berjalan dalam kepenuhan panggilan Tuhan. Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kamu akan menjawab panggilan Tuhan? Ujian iman bukan terjadi di masa-masa muda, tetapi di saat-saat sulit. Tuhan sedang menguji jiwa-jiwa terpilihnya, memanggil mereka untuk bangkit dan memenuhi tujuan ilahi mereka. Apakah kamu akan termasuk di antara mereka yang setia, ataukah kamu akan membiarkan tantangan dunia menjauhkanmu dari rencananya? Ujian ini sudah tiba, dan ini akan menjadi penentu perjalanan rohanimu. Inilah saatnya untuk melangkah ke dalam kepenuhan panggilan Tuhan. Itu tidak akan mudah, tetapi akan sangat berharga. Tantangan yang ada di depan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memurnikanmu, untuk mengeluarkan versi terbaik dari dirimu. Apakah kamu akan tetap percaya kepada Tuhan meskipun jalannya sulit? Apakah kamu akan tetap setia ketika dunia mencoba menggoyahkanmu? Pilihannya ada di tanganmu. Ujian telah datang. Apakah kamu akan menjawab panggilannya? Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Ini bukan sekadar peringatan biasa, tetapi sebuah perintah ilahi. Dalam hari-hari menjelang 31 Maret, kamu harus tetap terjaga secara rohani dan waspada. Gangguan dunia akan semakin kuat, dan tekanan hidup sehari-hari mungkin membuatmu lupa akan pentingnya momen ini. Tetapi Tuhan memanggilmu untuk bangkit di atas semua itu. Dia mendesakmu untuk mendengar, tetap terjaga, dan siap merespons ketika panggilannya datang. Urgensi ini nyata dan menuntut tindakan segera. Kesiapanmu akan menentukan kemampuanmu untuk menghadapi perubahan spiritual yang akan datang. Saat-saat terakhir sebelum 31 Maret akan menjadi waktu ujian, pemurnian, dan penyempurnaan. Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkanmu untuk kejadian besar yang akan datang, tetapi juga untuk peran yang telah Dia tetapkan dalam rencana ilahinya. Saat kamu mendekati momen penting ini, pastikan hatimu selaras dengan kehendaknya. Berjagalah dalam doa, puasa, dan pencarian petunjuknya. Biarkan rohmu tajam dan siap merespons suaranya kapan saja. 31 Maret bukan sekadar tanggal biasa di kalender. Ini adalah momen ilahi yang akan membuka tujuan hidupmu yang lebih tinggi dalam rencana Tuhan. Saatnya telah tiba untuk menerima kepenuhan panggilannya. Ini bukan waktu untuk ragu, menunda, atau takut. Ini adalah saatnya untuk melangkah dengan berani dan meraih tujuan yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Bangkitnya jiwa terpilih, era baru dimulai. Perubahan besar ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif. Saat jiwa-jiwa terpilih sadar akan tujuan mereka yang lebih tinggi, mereka akan mulai memengaruhi dunia dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Perubahan ini akan menciptakan gelombang transformasi, sebuah efek domino yang akan menyentuh setiap aspek kehidupan. Kekuatan untuk mengubah dunia ada dalam tangan mereka yang siap secara rohani dan selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah saatnya jiwa-jiwa terpilih bangkit dan menjalani takdir ilahi mereka. Untuk membuka tujuan yang lebih tinggi ini, kamu harus bersedia menyerahkan rencanamu sendiri kepada Tuhan. Percayalah bahwa rancangannya jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Perubahan spiritual ini akan mengujimu, tetapi juga akan memperlengkapimu untuk menjalani panggilan Tuhan dengan kepercayaan diri dan keberanian. Apakah kamu siap menjawab panggilan ini dan merangkul takdir yang menantimu?
Ke-1, Maret menandai fajar. Dari era spiritual yang baru, di mana jiwa-jiwa terpilih akan maju ke garis depan dalam rencana ilahi Tuhan. Ini bukan hanya sebuah pergeseran, tetapi sebuah revolusi di alam roh. Cara-cara lama akan berlalu, dan gelombang kebangkitan spiritual baru akan menyapu bumi. Bagi jiwa-jiwa terpilih, ini adalah awal dari babak baru dalam perjalanan mereka, saat pembaruan dan permulaan yang segar, saatnya penggenapan nubuat yang telah lama dinantikan. Saat jiwa-jiwa terpilih bangkit, mereka akan mulai mewujudkan tujuan ilahi mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hambatan yang selama ini menahan mereka akan runtuh, dan mereka akan melangkah ke dalam peran kepemimpinan dan pengaruh. Era baru ini akan ditandai dengan curahan hikmat, wahyu, dan kuasa rohani. Dunia mungkin akan terguncang, tetapi jiwa-jiwa terpilih akan tetap teguh dalam iman. Mereka berdiri kokoh dalam misi untuk membawa cahaya di tengah kegelapan. Kebangkitan, orang-orang terpilih bukan sekadar tentang kesuksesan individu atau pengakuan. Ini tentang memenuhi kehendak Tuhan di bumi. Era baru ini adalah masa untuk bersatu bagi orang-orang terpilih, untuk berkumpul sebagai kekuatan kolektif demi kebaikan. Ini adalah waktu untuk saling mendukung dan menguatkan, bekerja bersama demi perubahan yang abadi di dunia. Di tengah kekacauan yang semakin meningkat, orang-orang terpilih akan menjadi mercusuar harapan yang mengarahkan manusia kembali kepada Tuhan. Sambutlah era baru ini dengan iman dan keberanian. Tantangan yang ada di depan akan besar, tetapi Tuhan telah membekalimu dengan segala yang kamu butuhkan untuk berhasil. Inilah saatnya untuk bangkit dan menjalankan tujuan yang telah ditetapkan bagi dirimu sejak awal penciptaan. Era baru telah tiba. Akankah kamu melangkah ke dalamnya dengan keyakinan dan iman? Ketika pergeseran spiritual dimulai pada 31 Maret, imanmu akan diuji hingga batas tertinggi. Ini bukan hanya ujian kepercayaan, tetapi ujian komitmen, ketahanan, dan kesediaanmu untuk tetap teguh menghadapi kesulitan. Iman di bawah api adalah tempat di mana kekuatan spiritualmu akan dimurnikan dan diperkuat. Panasnya mungkin menyengat, tetapi melalui ujian inilah imanmu akan menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih teguh. Ujian ini akan datang dalam berbagai bentuk, tantangan terhadap keyakinanmu, rintangan di jalanmu, dan tekanan eksternal yang mencoba menjauhkanmu dari iman. Namun ingatlah, emas dimurnikan dalam api. Kesulitan yang kamu hadapi akan memperkuat karaktermu, memperdalam hubunganmu dengan Tuhan, dan mempersiapkanmu untuk tugas-tugas besar di masa depan. Ini adalah saatmu untuk membuktikan bahwa imanmu tak tergoyahkan, tak peduli seberapa berat cobaan yang datang. Ujian spiritual ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima. Ini adalah bagian penting dari pertumbuhanmu sebagai seorang yang beriman. Tuhan memanggilmu untuk melampaui tantangan, mempercayai rencananya, dan berjalan melewati api dengan keyakinan penuh. Saat menghadapi ujian ini, bersandarlah pada kekuatan Tuhan dan biarkan firman-Nya menjadi panduanmu. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dia bersamamu di setiap langkah. Persiapkan dirimu sekarang dengan memperkuat iman, memperdalam kehidupan doa, dan mengenakan perlengkapan senjata rohani. Ujian terbesar dalam hidupmu akan segera datang, dan itu akan membutuhkan seluruh kekuatan spiritual serta tekadmu. Akankah kamu bangkit menghadapi tantangan ini? Panggilan untuk bertindak. Waktunya bergerak dengan iman. Panggilan Tuhan bukanlah panggilan untuk diam, melainkan panggilan untuk bertindak. Pada 31 Maret, dunia akan mengalami pergeseran, dan ini akan membutuhkan orang-orang terpilih untuk bergerak, bertindak dengan iman, dan mengambil langkah berani menuju misi ilahi mereka. Kesiapan bukan hanya tentang menunggu momen itu tiba, tetapi tentang mempersiapkan hati, pikiran, dan roh untuk merespons ketika saatnya tiba. Panggilan untuk bertindak sudah jelas dan kesiapanmu sangat penting untuk memenuhi tujuan Tuhan. Menjadi siap berarti dilengkapi secara spiritual, dipersiapkan dalam doa, memiliki kestabilan emosional, dan fokus secara mental. Tuhan memanggilmu untuk bangkit dan bertindak saat dunia mulai berubah. Waktu untuk ragu sudah berlalu. Sekaranglah saatnya untuk melangkah ke dalam panggilanmu sepenuhnya.
responsmu tidak hanya menentukan masa depanmu, tetapi juga masa depan orang-orang di sekitarmu. Urgensinya nyata, dan Tuhan meminta kamu untuk mengambil bagian dalam rencananya dengan keberanian dan keteguhan hati. Menjadi siap juga berarti bersedia melepaskan rencana pribadimu dan tunduk pada kehendak Tuhan. Tindakan yang Tuhan panggil untuk kamu lakukan mungkin tidak selalu mudah dan tidak selalu seperti yang kamu harapkan. Tetapi itu selalu merupakan rencana terbaik. Kesiapanmu akan diuji, tetapi dalam ujian itu, kamu akan tumbuh lebih kuat dan lebih yakin dalam berjalan sesuai dengan tujuannya. Saat kamu bersiap menghadapi pergeseran ilahi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar siap? Panggilan untuk bertindak bukanlah undangan pasif. Ini adalah perintah aktif. Persiapkan dirimu sekarang, dan ketika saatnya tiba, bergeraklah dengan keyakinan penuh, mengetahui bahwa Tuhan menyertaimu di setiap langkah. Apakah kamu bisa melihatnya? Tanda-tanda perubahan besar ada di sekelilingmu. Jika kamu memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, Tuhan sedang membangunkan roh orang-orang terpilih, menggerakkan hati mereka agar waspada dan menyadari tanda-tanda yang mendahului hari besar 31 Maret. Tanda-tanda ini bukan hanya fisik atau eksternal, tetapi juga spiritual, getaran halus dalam jiwamu yang memanggilmu untuk bersiap. Perubahan energi dan kesadaran spiritual terjadi. Kamu mungkin sudah merasakan perubahan dalam dirimu, sebuah urgensi yang semakin kuat bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Ada dorongan batin untuk mencari makna yang lebih dalam hidup, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi selaras dengan jiwamu, dan mendekat kepada Tuhan dengan kesadaran yang lebih besar. Pergeseran ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perasaan damai yang mendalam hingga gelombang emosi yang kuat, yang tampaknya datang entah dari mana. Saat energi spiritual dunia bergeser, banyak orang mengalami gejala fisik dan emosional yang tidak dapat dijelaskan. Kamu mungkin merasakan kelelahan yang luar biasa, seolah-olah tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Beberapa orang mengalami mimpi yang jelas dan simbolis, membawa pesan tersembunyi tentang perjalanan spiritual mereka. Yang lain mungkin merasa lebih sensitif terhadap energi di sekitar mereka, lebih sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semesta juga berbicara kepada kita melalui tanda-tanda eksternal. Beberapa orang melaporkan melihat angka berulang seperti 111 atau 777 yang dianggap sebagai simbol pencerahan spiritual. Burung, kupu-kupu, atau bahkan perubahan mendadak dalam cuaca seringkali dikaitkan dengan pesan dari dunia spiritual. Tidak semua orang dapat memahami atau mengenali tanda-tanda ini. Namun, bagi mereka yang telah dibangunkan secara spiritual, setiap kejadian kecil dapat menjadi bagian dari pesan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin mulai kehilangan minat terhadap hal-hal duniawi yang dulunya sangat penting bagimu. Materialisme, ego, dan kesenangan duniawi tampaknya tidak lagi memuaskan, dan kamu mulai mencari sesuatu yang lebih bermakna. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika mengalami pergeseran spiritual, hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu juga bisa berubah. Kamu mungkin merasa semakin jauh dari teman-teman lama atau bahkan anggota keluarga yang tidak lagi bersonansi dengan energi barumu. Sebaliknya, kamu bisa mulai menarik orang-orang yang berbagi visi dan perjalanan spiritual yang sama. Pergeseran ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari panggilanmu menuju kehidupan yang lebih selaras dengan tujuan ilahi. Jangan takut akan perubahan ini. Tuhan sedang menuntunmu menuju jalan yang lebih terang. Bersiaplah, berjagalah, dan bertindaklah dengan iman. Ini adalah proses alami yang terjadi ketika frekuensi energimu meningkat. Hubungan yang tidak selaras akan mulai melemah, sementara koneksi baru yang lebih bermakna akan mulai terbentuk. Jangan takut kehilangan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan perjalananmu. Tuhan sedang membimbingmu ke arah yang lebih baik, dan terkadang itu berarti harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu. Percayalah bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam hubunganmu adalah bagian dari rencana ilahi. Ujian dan tantangan spiritual tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman atau menyenangkan. Kadang-kadang, Tuhan mengizinkan ujian datang untuk menguatkan imanmu. Kamu mungkin mengalami kesulitan,
ketidakpastian, atau bahkan rasa kehilangan yang mendalam. Namun jangan pernah melihat ini sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Tuhan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar secara spiritual. Kamu akan diuji dalam berbagai aspek, kesabaranmu, keyakinanmu, dan ketahananmu dalam menghadapi rintangan. Tetapi, di balik setiap tantangan, ada pelajaran berharga yang akan membawamu lebih dekat kepada kebenaran spiritual. Tetaplah teguh dalam iman, karena setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperdalam hubunganmu dengan Tuhan. Dunia tidak akan melihat tanda-tanda ini sebagaimana adanya. Tetapi bagi orang-orang terpilih, tanda-tanda ini adalah indikator yang jelas bahwa waktunya sudah dekat. Percayalah pada tanda-tanda yang kamu terima, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkanmu menghadapi apa yang akan datang. Saat kamu membangunkan jiwamu, bersikaplah sengaja dalam memperdalam hubunganmu dengan Tuhan. Suatu babak baru telah terbuka. Inilah saatnya membebaskan hatimu dari bayang-bayang masa lalu, menanggalkan segala ketakutan yang mengikat, dan menyongsong masa depan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Biarkan dirimu berjalan menuju cahaya yang lebih besar, tempat kebijaksanaan dan kedamaian menanti. Segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah tanpa makna. Setiap peristiwa membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi perjalanan yang lebih besar. Latihlah kesadaran spiritualmu dengan penuh kesungguhan. Melalui doa yang tulus, meditasi yang mendalam, dan refleksi yang jujur, kau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Jangan biarkan kebisingan dunia meredam suara lembut yang membimbingmu dari dalam. Tuhan selalu berbicara, melalui firasat, melalui pengalaman, bahkan melalui keheningan. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, karena di sanalah kebijaksanaan sejati bersemayam. Kau bukanlah jiwa yang kebetulan hadir di dunia ini. Ada tujuan yang lebih besar yang menantimu, sebuah misi yang hanya bisa kau jalani, cahaya yang ada dalam dirimu bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk bersinar, menerangi jalan bagi mereka yang masih terperangkap dalam keraguan dan kebimbangan. Jangan takut untuk melangkah, sebab perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang mereka yang akan terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hatimu. Dunia sedang bergerak menuju perubahan besar, dan engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian darinya. Percayalah, tak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap langkah yang kau ambil, setiap tantangan yang kau hadapi, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih luas. Sebuah rancangan ilahi yang telah tertulis sejak awal. Kini sebuah pertanyaan penting menanti jawaban darimu. Apakah kau siap menerima panggilan ini? Apakah kau berani menapaki jalan ini dengan kepercayaan penuh, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang? Jika hatimu mengatakan ya, maka melangkahlah. Teruslah maju. Sebab masa depan yang penuh cahaya telah menantimu.